Salam kerahiman. Hari ini 21 April. Kalau kita di Indonesia merayakan Hari Raya Kartini. 21 April kita akan baca dari nomor 9-12. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian aku mendengar kata-kata yang dirumuskan. Inilah kata-kata itu. Aku menghendaki engkau menjadi mempelaiku. Ketakutan menyusup ke dalam jiwaku. Tetapi dengan tenang aku terus merenungkan ikatan macam apa yang dapat terjadi. Tetapi setiap kali ketakutan menyusup ke dalam jiwaku, suatu kekuatan dari atas memberikan damai kepada jiwaku. Bagaimanapun juga, aku sudah mengikrarkan kaul kekal. Dan aku telah mengikrarkannya atas dasar kehendakku sendiri yang sama sekali bebas. Maka aku terus merenungkan apakah artinya. Aku merasa dan mulai menyadari bahwa ini adalah suatu rahmat yang istimewa. Setiap kali memikirkannya, aku serasa pingsan karena Allah. Tetapi dalam keadaan pingsan ini, pikiranku jelas dan diliputi dengan terang. Ketika aku menyatukan diri dengan Dia, aku pingsan karena kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi pikiranku begitu cerah dan jelas serta bebas dari segala bayangan. Engkau turun meninggalkan keagunganmu untuk tinggal bersama dengan ciptaan yang papa ini. Syukur kepadamu, oh Tuhan, karena rahmat agung ini yang memungkinkan aku bersekutu denganmu. Yesus, namamu adalah nikmatku. Dari jauh aku merasakan kehadiran kekasihku, dan jiwaku yang merana menemukan ketenangan dalam pelukannya. Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa Dia. Aku lebih senang bersama dengan Dia dalam penindasan dan penderitaan, daripada tanpa Dia berada dalam nikmat surgawi yang paling besar. Aku menghendaki engkau menjadi mempelaiku. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Kaget, takut, dan dia juga bilang dia nggak bisa bayangin juga hubungan yang seperti apa yang akan terjadi. Dia katakan ada ketakutan menyusup dalam jiwaku. Dia merenungkannya. Ya, itu apa ya kira-kira ikatannya akan terjadi. Karena Yesus katakan engkau menjadi mempelaiku. Tapi setiap kali ada ketakutan itu menyusup dalam jiwaku, suatu kekuatan dari atas memberi damai pada jiwaku. Setiap ada ketakutan, tapi karena dia hidup dalam Tuhan, dia selalu berdialog dan punya relasi dengan Tuhan, maka setiap dia mengalami ketakutan, setiap saat juga dia memperoleh kekuatan dari atas. Dan dia merasakan damai. Menurut saya mungkin salah satu hal yang dia lakukan adalah berserah, mengandalkan Tuhan. Apa yang akan terjadi nanti nggak terlalu dia pikirkan, tapi mengandalkan Tuhan, terserah Tuhan bagaimana baiknya dari Tuhan, maka dia akan merasa damai. Aku sudah mengikrarkan kaul kekal. Dia mengevaluasi dirinya dia sendiri ya. Kalau aku mengikrarkan kaul kekal, artinya kan dia sudah mengikat diri dengan Tuhan. Dia mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dan dia juga evaluasi lagi ikrarku atas kehendakku sendiri. Bukan paksaan, bukan karena sesuatu hal, bukan karena alasan-alasan lain ya. Tapi dengan kehendak dia sendiri, dengan kerelaan dia sendiri, dia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena yang saya tahu, ada juga orang-orang tertentu yang masuk sekolah seminari bukan semata-mata panggilan, bukan semata-mata kerelaan, tapi ada dorongan, ada
situasi tertentu yang menyebabkan dia harus masuk ke sana. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya pernah cerita juga ada seorang teman yang dia masuk ke sekolah seminari bukan karena panggilan, bukan karena hal yang lain, tapi karena orang tuanya nggak sanggup besarin anak-anaknya. Maka ada 2 anaknya masukin ke seminari. Sekolah, ya terus ya sampai akhirnya selesai SMA, dia merasa bukan di situ panggilannya dan dia keluar dari seminari tersebut. Di sini Suster Faustina katakan dia menyerahkan seluruh kehidupannya dengan kehendakku sendiri. Dan aku terus merenungkan kata-kata Yesus itu. Engkau menjadi mempelaiku. Akhirnya dia mengambil satu kesimpulan setelah mendapat pencerahan, refleksi, dan hal-hal yang lain. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa aku menerima rahmat yang istimewa. Jadi mempelainya Tuhan. Setiap memikirkan, aku serasa pingsan karena Allah. Tapi dalam keadaan pingsan itu, pikiranku jelas dan diliputi dengan terang. Ini satu pengalaman rohani ya yang dialami oleh Suster Faustina. Ketika aku menyatukan diri dengan dia, aku pingsan karena kebahagiaan yang luar biasa. Kalau kita bersatu dengan orang yang kita cintai, yang sungguh-sungguh kita harapkan, kita ingin terus-menerus selalu bersama dengan dia, kita akan merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau ada istilah yang dulu sering dikatakan, kalau lagi pacaran, lagi jatuh cinta ya, di dunia ini serasa cuma punya mereka berdua. Begitu sukacitanya, begitu bahagianya. Engkau turun meninggalkan keagunganmu. Ini yang dikagumi oleh Suster Faustina. Yesus, Allah, tapi engkau mau turun. Mau turun meninggalkan tahtamu di surga untuk bertinggal bersama dengan ciptaannya, bertinggal bersama dengan Suster Faustina yang papa, yang gak berdaya. Buat Suster Faustina itu adalah suatu hal yang luar biasa, sehingga dia katakan dia memperoleh rahmat istimewa. Syukur pada Tuhan karena rahmat yang agung ini, yang memungkinkan aku bersekutu denganmu. Kita manusia berdosa, kita mau bersatu dengan Tuhan. Nggak mungkin karena kita berdosa. Tapi kita tahu kerahiman Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Dia bisa turun, dia bisa mau berada dengan kita. Itulah kerahiman Tuhan. Yesus, namamu adalah nikmatku. Dari jauh aku merasakan kehadiran kekasihku. Dan jiwaku merana menemukan ketenangan dalam pelukannya. Ada kegembiraan, ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada dekapan, ada kasih yang dirasakan oleh Suster Faustina. Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa dia. Karena fokusnya adalah Tuhan, dia bersatu dengan Tuhan, keinginannya adalah Tuhan dan selalu Tuhan yang diprioritaskan, maka dia katakan dia nggak bisa membayangkan bagaimana dia hidup tanpa Tuhan, tanpa Yesus. Dan di sini dipertegas lagi, aku lebih senang bersama dia, walaupun dalam penindasan, walaupun dalam penderitaan, daripada tanpa dia berada dalam nikmat surgawi yang paling besar. Ini suatu pengalaman relasi antara Suster Faustina dengan Yesus ya, yang luar biasa dekat, yang luar biasa akrab. Kalau kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, mungkin lebih gampang dikasih contoh dalam relasi suami istri. Karena itu juga kan dua manusia kalau sudah menikah menjadi satu daging, menjadi satu. Dan dikatakan dalam sakramen pernikahan, bersatu bersama dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Itu janji-janji yang diucapkan oleh kita semua ya pada waktu menerima sakramen pernikahan. Tapi apa yang terjadi dalam menjalani hidup ini?
Bagaimana dengan kesetiaan yang dijanjikan? Waktu hidup senang, waktu dimanja-manja oleh suami, waktu semuanya serba ada, semuanya serba mudah, hidup serasa bahagia. Tapi begitu mulai jatuh, hidup menjadi susah, ada kegagalan mungkin ya, ada kebangkrutan mungkin ya, atau mulai si suami nggak setia, atau mulai si istri nggak setia. Apa reaksinya kita? Wah, suami saya udah miskin, saya nggak mau hidup miskin. Saya mau hidup nyaman, saya mau hidup berkecukupan. Kebetulan ada orang yang masih mau sama saya, kenapa saya nggak pindah? Kenapa saya nggak cerai? Hidup ini kan cuma sementara di dunia. Kenapa saya harus hidup susah-susah? Saya mau bahagia. Sama dia, saya nggak punya anak. Saya mau coba menikah lagi dengan yang lain. Siapa tahu istri saya yang baru bisa punya anak. Kan keturunan penting. Banyak alasan-alasannya yang kalau saya dengar ya, dalam kehidupan rumah tangga banyak sekali alasan-alasan seperti itu. Dia nggak pernah mau balik, nggak pernah mau lihat janji-janjinya itu. Hari ini Suster Faustina menyadarkan kita semua, hei pasangan suami istri, khususnya yang sedang punya konflik, yang sedang berpikir untuk kepentingan sendiri. Saya nggak mau hidup susah, saya mau cari yang lain yang bisa membahagiakan saya. Saya nggak mau dikhianati, dia berkhianat sama saya juga berkhianat. Saya nggak mau hidup seperti ini. Nah, dengar ya, fokusnya saya nggak pernah berpikir untuk orang lain, nggak pernah berpikir untuk anak-anak. Banyak yang tahu dalam kehidupan pernikahan, anak-anak jadi korban, tapi tetap mereka egonya besar, mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, tidak ada pengorbanan, tidak ada kepedulian, tidak ada toleransi, tidak ada saling memaafkan, saling mengasihi. Yang jadi akibatnya adalah orang-orang di sekitar dia yang menjadi korban. Orang-orang yang bercerai, orang-orang yang egois, memikirkan dirinya sendiri. Nah, buat teman-teman yang dalam relasi suami istri kurang bagus, ingat seperti yang Suster Faustina katakan. Aku lebih senang bersama dia dalam penindasan dan penderitaan. Hidup susah, jalanin bersama-sama. Menderita sakit, ada ya saya dengar suaminya menderita sakit nggak sembuh-sembuh. Apa yang dilakukan oleh istri? Bukan merawat suaminya, malah dia tinggalin suaminya, tinggalin anaknya, dia pergilah sama laki-laki lain. Di mana cintanya? Selain cinta, sebetulnya ada satu hal yang Tuhan minta, tanggung jawab. Kita sudah melakukan satu tindakan, satu langkah, kita harus bisa bertanggung jawab dengan segala macam resiko yang ada. Suster Faustina katakan lebih lanjut, daripada tanpa Tuhan berada dalam nikmat surgawi. Orang-orang yang melakukan perselingkuhan, yang menceraikan istrinya, yang menceraikan suaminya, karena fokusnya adalah untuk kenikmatan, untuk kepuasan dirinya sendiri. Dia mengalami seolah-olah ya, dia mengalami nikmat surga yang besar. Tapi dia nggak sadar. Ada hal-hal yang harus dia pertanggungjawabkan di akhir nanti, di akhir hidupnya nanti. Oleh sebab itu, kembali saya mau ajak Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa untuk mereka-mereka yang hidup dalam keadaan berdosa. Kita berdoa buat mereka supaya mereka sadar, mereka bertobat, mereka kembali ke jalannya Tuhan. Dan dengan demikian kita menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan rindu untuk bersatu dengan setiap ciptaannya. Orang-orang kita semua dikasihi oleh Dia. Mari kita bisa menyiapkan diri kita dan juga orang-orang sekitar kita untuk punya relasi yang bagus dengan Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.